إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للرحمن أرسل بالهدى ودين حق مصطفاه وأحمدا صلى الله عليه وله اتقى من خلقه ومجدا ولم يعذب مثل طه أحدا صلى الله عليه. فالحمد لله الذي من به فبه اعتلينا وحوينا سددا صلى الله عليه. أرسله فينا برحمته التي عظمت فحزنا منزلا متفردا صلى الله عليه. اختاره فهو المعظم شأنه وهو الشفيع الأعظم الأسنى غدا صلى الله عليه. وله لواء الحمد تحت ظلاله رسل الإله وكل من قد وحدا صلى الله عليه. ومقامه المحمود وهو محمد الحمد للرحمن دابا سرمدا. يا رب صل وآله والمرسلين ومن بهديه مهتدى. اللهم صل وبارك عليه وعلى الله الله
Beliau ini alim Al-Ghazali luar biasa.
Jadi Habib Umar waktu di Maroko atau di tempat yang lain ya pernah ditanya waktu berjalan itu ditanya sambil mengisi waktu, beliau ditanya, ya Habib, apa yang sangat antum anjurkan atau menurut antum yang paling baik dalam kitab urusan hati, urusan batin atau yang terkenal dengan ilmu tasawuf, urusan batin, ilmu akhlak dan sebagainya, terserahlah yang mau berikan nama apa. Yang jelas apa yang antum anjurkan untuk kami baca Habib yang paling bagus daripada kitab-kitab tersebut. Maka beliau menjawab adalah kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin karena dikarang oleh seorang waliullah, seorang yang mugarrab indallah, bahkan mahbub inda Nabi Muhammad SAW, yaitu yang bernama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Maka beliau juga menjelaskan begitu hebatnya Imam Ghazali, begitu mulianya Imam Ghazali dan sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu waliullah yang insyaallah Abil Hasan Asy'aridi pernah bermimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka, seorang yang bermimpi ini melihat ada kelompok para nabi lagi berkumpul, majelis para nabi lagi berkumpul. Di situ ada Nabi Musa, ada nabi-nabi yang lain, dan bahkan di situ hadir pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa benar yang kau katakan bahwasanya ulama ummati ka nabi min anbiya Bani Israel, ulama daripada umatku adalah seperti nabi-nabi di zaman Bani Israel. Apa itu benar ya Muhammad? Iya, kata Rasulullah, itu benar. Siapa contohnya Muhammad? Ini yang ditunjuk adalah, padahal di situ banyak para alim ulama yang lain. Yang ditunjuk adalah Al-Imam Ghazali. Ini orangnya yang bernama Al-Ghazali. Kemudian ditanya oleh Nabi Musa, ya fulan bin fulan masmuk, siapa namamu? Al-Imam Ghazali menjawab, ana ismi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku adalah Muhammad, anaknya Muhammad Al-Ghazali. Kata Nabi Musa, aku hanya nanya namamu, tidak nanya bapakmu, tidak nanya kakekmu. Ente jawab panjang banget. Kata Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Sayyidina Ghazali menjawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, a'uji au ata'addab. Apakah aku akan menjawab kepada Nabi Musa atau aku diam ta'adduban kepada Nabi Allah Musa alaihissalam? Kata Rasulullah, bal ajibhu, jawab saja. Ya Musa, ya kalimullah, ya khalilullah. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya akan bertanya kepada Anda. Allah pernah bertanya kepada Anda, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa jawabanmu? Anda menjawab, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Nabi bertanya, apa yang di tanganmu itu Musa? Nabi Musa menjawab, ya Allah, ini adalah tongkatku. Atawakkau 'alaiha, aku tatkala berjalan bisa berpegang dengan tongkatku ini. Tidak cukup situ, dijelaskan oleh Nabi Musa. Dan wa ahushu biha 'ala ghanami, dengan tongkat ini ya Allah, aku bisa mengatur domba-dombaku. Dan bahkan ditambah lagi oleh engkau ya Musa, wa li fiha ma'arib ukhra, bahkan banyak cerita-cerita yang aneh di tongkatku ini ya Allah. Coba lihat, Allah bertanya kepada Anda, wahai kalimullah, wahai Musa, hanya bertanya apa yang di tanganmu, tapi engkau jawab dengan tiga jawaban. Ini tongkatku, aku bisa berjalan dengannya, aku bisa mengatur kambingku, bahkan aku mempunyai cerita-cerita yang aneh di tempat ini. Bisa saja kau jawab ya kalimullah, cukup. Iya asaya, ini adalah tongkat. Akhirnya Nabi Musa tersenyum. Sahih ma qulta ya Muhammad. Benar apa yang kau katakan ya Muhammad. Sesungguhnya apa daripada ulama-mu ini kemuliaannya sama dengan para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Rahasianya apa? Kenapa Nabi Musa menjawab dengan sepanjang-panjangnya, padahal Allah bertanya, apa itu di tanganmu Musa? Coba lihat, apa di tanganmu Habib? Kalau orang
di bawaan saya atau sebaya dengan saya, insya Allah ini HP Nokia, kan selesai. Tapi kalau saya ditanya oleh atasan saya, ditanya oleh guru saya, ditanya oleh orang yang mulia, merasa bangga nggak? Bangga. Wah Jufri, ini apa ini? Ini HP, bahkan mereknya lumayan jelek, tapi dari Yaman ini. Anda jelaskan sepanjang-panjangnya. Kenapa? Karena Anda merasa bangga berdialog dengan atasan saya. Tentunya Nabi Musa merasa bangga dengan dialog dengan Allah, sehingga tidak cukup menjawab ini tongkatku, tapi langsung merayu, merasa indah, merasa nikmat berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kata Imam Ghazali, ya Musa, aku hanya seorang ulama, tapi engkau adalah seorang nabi, bisa bertanya kepadaku, sungguh bangganya aku. Sebagaimana engkau bangga berdialog dengan Allah dengan jawaban yang 3, padahal Allah hanya bertanya 1, apa salahnya aku bangga denganmu? Kau tanya 1, aku menjawab 3 jawaban. Hebat Al-Imam Ghazali, sesuai dengan apa yang dijawab, sesuai apa yang dijawab persis terjadi kepada Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga maka disitulah begitu hebat Al-Imam Ghazali. Maka walaupun kita tidak bisa membaca kitab Ihya seperti apa yang dikatakan oleh Habib siapa waktu itu, yang Al-Habib Ahmad, bukan Al-Habib siapa? Waktu itu kita minta di sini Habib Zaid, siapa waktu itu? Al-Habib Husain bin Aqil. Siapa? Yang waktu itu kita minta ijazah, cukup kalian membaca Bidayatul Hidayah kalau Ihya terlalu panjang. Syekh Habib Ahmad Aidin, ya. Habib Ahmad Aidin, bahkan Syekh Ali Bafadal juga pernah mengatakannya. Beliau mengatakan kalau kita tidak bisa membaca kitab Ihya, maka bacalah kitab Bidayatul Hidayah, karena itu juga karya daripada Al-Imam Ghazali. Sehingga Habib Abdurrahman As-Segaf insyaallah beliau yang mengatakan, "Man lam yaqra fil bidayah lam yasil ila nihayah." Orang yang tidak pernah baca kitab Bidayatul Hidayah tidak akan sampai ke puncak maqam muqarrabin atau maqam al-ghurub minallah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah walaupun kita sebulan sekali lah, tapi sudah hatam. Alhamdulillah tahadul nikmat, kita sudah hatam walaupun sadar, ya. Boleh tanya sama beliau Haji Ma'ruf yang hidup lama di Jeddah, yang hidup lama di Hadram, yang hidup lama di Mekah dan lain sebagainya. Al-Habib Abdul Qadir Al-Kutub, beliau ini membaca kitab-kitab salaf yang dihadiri nggak terlalu ramai juga, hanya pecinta ahlu sunnah wal jamaah saja. Ada pun orang yang tidak cocok dengan ahlu sunnah maka tidak akan hadir. Tapi apa yang dibaca beliau dibaca seperti kitab seperti ini. Minimal kan kita ada pepatah, malam yudrak kullu la yudrak kullu. Sesuatu yang tidak bisa diraih semua jangan ditinggal semua. Kita nggak bisa 24 menjadi santri, yang minimal sebulan sekali lah kita membaca kitab. Apalagi bisa seperti santri duduk sama kiai seperti beliau, alhamdulillah bisa berdampingan dengan kiai setiap harinya mendengarkan pengajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa seperti itu. Mumpung Anda para santri masih punya waktu 24 jam bisa dididik di pesantren, itu adalah nikmatul kubra dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambillah kesempatan tersebut bihadin wafir, dengan waktu yang seluas-luasnya. Dalam kitab salaf dikatakan bahwasanya ilmu ini berdialog dengan kita. Ya tulab a'tini kullak la'alli an u'tiyaka ba'di. Kerahkan waktumu untukku, semua waktumu, jangan nanggung-nanggung. Semoga mudah-mudahan aku bisa membagikan kepada kalian sebagian daripada aku untukmu. Kalau yang sudah separuh, yang sudah 100% waktunya dikasih untuk ilmu hanya menjanjikan sebagian, apalagi yang nanggung-nanggung, yang masih males, ya nunggu mandi, nunggu mandi, kenapa kok harus ngantri mandi seperti itu, padahal lama masih banyak. Coba dibaca sorofnya, fa'alu istasana istihsana Bidayatul Hidayah. Ini masdarkah atau fa'il atau isim fa'il kan? Cari syaratnya. Ini ilmu, pahala setiap kita memikirkan ilmu. Walaupun itu mungkin ilmu nahu, fiqih, saraf dan nahu dan sebagainya, tapi tatkala kita niatkan untuk Allah supaya kita bisa memahami fiqih syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membaca kitab tasawuf, sama lil wasail hukmul maqasid, kan gitu. Lil wasail hukmul maqasid, ini semua wasilah yang kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya harap para santri, ayo, adapun kita yang sudah punya istri, punya anak, nggak mungkin lah 24 jam kita dia minimal. Malam Sabtu ayo kita ngaji, malam Selasa sebulan kan kita ngaji. Ada kelompok-kelompok majelis sholawat, ayo kita bergabung.
di kampung kita dan lain sebagainya. Insya Allah yakin kita niatkan menjadi pegawainya Allah yang baik. Sebulan sekali menjadi pegawainya Allah. Ini yang diberikan oleh Allah SWT. Allah yang akan menjamin. Kalau presiden bisa menjamin anggota-anggotanya atau kru-krunya dan anak buahnya dengan jaminan yang baik, Allah di atas segalanya. Allah di atas segalanya. Gak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan orang yang beribadah sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mati kelaparan, juga mungkin. Kecuali dalam ada ikhtiar. Ada Imam Ghazali betul miskin. Ikhtiar. Tapi Nabi Muhammad juga miskin. Tapi ikhtiar, beliau yang nggak mau, dan adapun kita yang masih nus-nus, kata orang Arab, nus-binus, Haji Ma'ruf, Alaigul Ahlul Arab, nus-nus. Kalau di sini nus itu adalah ikan apa? Ikan nus. Apa itu ikan nus? Ikan apa? Sotongnya. Tapi kalau orang Arab nus-nus itu artinya masih separuh-separuh, nus-binus, separuh-separuh, ya lumayan lah. Malam Sabtu kita sholawatan, malam Senin, malam Selasa kita ngaji, malam Kamis kita ngaji, dan begitu seterusnya. Insya Allah ya, semoga diberikan istiqamah oleh Allah. Amin. Amin. Kita lanjut halaman Sof Hakam yang punya tanda. Ini kitab saya tidak punya tanda. Sita Asyar 16. Halaman 16, tolong dibuka halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Bab adabil wudu. Babu adabil wudu. Wa fa idza faragta min al-isbal musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa alumihi wa alumikum fid darain amin ila an qala radhiyallahu ankum. Fa idza faragta min al-istinja fala tatul biswak fa innahu madharatun lil fam. Di sini mufakhiratun tapi madharatun lil fam wa mardatun lil rabb. Dari mana kita tahu madharatun? Madharatun isim apa? Nanti Mila. Nah, ini enggak tahu.